Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Arsip, selamat datang di acara podcast Himadika. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, senang, dan semangat. Oke, kembali lagi pada podcast Himadika episode selanjutnya. Kira-kira Sobat Arsip udah bisa nebak belum nih episode kali ini kita bakal bahas apa ya? Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kita perkenalan dulu kali ya. Perkenalkan, namaku Nadia Mar'a, mahasiswi PARI Angkatan 2022 yang akan menemani kalian di acara podcast Himadika episode kali ini. Nah, jadi di podcast kali ini kita bakal bahas apa sih? Oke, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita mengenai suka duka menjadi asisten dosen. Wah, menarik banget topiknya teman-teman. Narasumber kita kali ini adalah salah satu mahasiswa PARI Angkatan 2019 yang merupakan asisten dosen di prodi kita nih. Dan tentunya gak asing lagi buat mahasiswa Angkatan 2022. Siapakah dia? Langsung saja. Sebelum kita masuk ke podcast kali ini, boleh dong Kak kita kenalan dulu sama teman-teman yang lagi dengerin. Oke, batuk dulu boleh ya? Ya, boleh. Sebentar ya, aku lupa saya main HP. Oke, halo teman-teman semuanya. Jadi perkenalkan, nama aku Dinda Rehani. Teman-teman bisa manggil aku Dinda. Seperti yang Nadia bilang, tadi berasal dari pengelolaan arsip dan rekaman informasi angkatan 2019. Kayak angkatan udah paling tua ya. Sekarang lagi fokus TA sih, jadi bisa dibilang sekarang lagi semester 8. Mungkin itu aja cukup? Iya, halo Kak Dinda, kabar baik? Oke, alhamdulillah baik banget. Nah, oke, teman-teman, karena sekarang kita udah saling kenal nih ya, kayaknya teman-teman juga udah pada penasaran. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, langsung aja yuk kita masuk ke dalam topik kali ini. Nah, buat pertanyaan pertama, Kak, sebenarnya asdos itu apa ya Kak? Bisa dijelasin dong? Oke, sebenarnya kalau ngomongin tentang asdos ya teman-teman, kayaknya kalau pengertian itu pasti artinya teman-teman juga bakalan tahu itu artinya asisten dosen. Nah, mungkin kalau lebih lengkapnya itu asdos tuh bisa dibilang kayak seorang mahasiswa yang membantu pekerjaan dosen dalam proses mengajar mungkin, atau mungkin dosennya butuh bantuan lain kayak pengurusan administrasi dan lain-lain, mungkin nanti bisa dibantu oleh mahasiswa tersebut. Jadi kayak lebih kayak personal asisten mungkin bisa dibilang juga kayak gitu. Oh gitu, berarti tetap ada bedanya dengan asisten penelitian gitu Iya, tetap beda. benar. Beda banget dong. Beda banget ya. Biasanya ada yang kayak hampir mirip-mirip gitu ya Kak ya. Nah, kalau boleh tahu Kakak sendiri nih asdosnya siapa dan pada mata kuliah apa nih Kak? Oke, kalau aku tuh asdosnya Bu Lastria Nur Tanzila. Mungkin teman-teman udah tahu juga Bu Lastri. Itu dari matkul organisasi dan administrasi publik, pemerintahan OAP. Oke, terus apa aja sih Kak tugas dari asdos itu? Kalau tugas sebenarnya itu beragam sih teman-teman. Jadi kayak kalau kita udah jadi asdos itu otomatis kayak tugasnya itu tergantung perintah dari dosennya kayak gimana, atau arahan dari dosennya kayak gimana. Kayak contohnya kemarin aku pernah yang Bu Lastri itu lagi ada kegiatan mendadak, jadi nggak bisa masuk kelas, terus tiba-tiba malamnya di chat, Mbak Dina mungkin besok bisa tolong ambil ahli kelas Mbak Dina yang ngajar, nanti presentasi dulu anak-anaknya atau mahasiswanya, nanti Mbak Dina yang jelasin tentang materi ini gitu, terus dikasih jurnal internasional gitu kan, kalau nggak salah waktu itu 2, jadi langsung dipelajari malam itu gitu kan. Itu bisa, atau kayak nanti kan biasanya di kelas, kalau Nadia lihat kan, Nadia juga pernah aku jadi asdosnya, itu biasanya Bu Lastri misalnya kayak bisa hadir di kelas, nanti aku yang menghandle di belakang. Mungkin kayak Bu Lastri hari itu agak telat sedikit, mungkin 10 menit, 15 menit, nanti aku yang berusaha untuk membuka kelas terlebih dahulu. Nanti setelah Bu Lastri datang, dilanjutkan sama Bu Lastri, baru setelah itu nanti aku duduk mungkin bisa di depan atau di belakang, buka laptop, mungkin udah dia lihat, itu nanti bakal input keaktifan mahasiswa. Jadi kayak ada yang nanya, oh aku langsung nyatet nih gitu. Nah nanti laporan ini secara berkala nanti dikasih sama Bu Lastri gitu. Jadi Bu Lastri itu bisa fokus nanti sama menerangkan atau ngasih ilmu aja sama mahasiswa-mahasiswa gitu. Nah administrasi aku yang ngatur. Oke, keren banget nih. Terus
buat kakak sendiri, apa sih yang membuat kakak itu tertarik buat jadi asdos dan bagaimana awal mulanya kakak? Oke, kalau tertarik ya, sebenarnya waktu itu kalau dibilang gabut, kayaknya nggak gabut ya. Karena waktu itu emang lagi part time, aku lagi part time di perpustakaan kan. Jadi udah part time, ada harus TA yang harus proyek akhir yang harus diurus buat syarat kelulusan. Terus waktu itu Bu Lastri ngumumin ada lowongan buat jadi asdos gitu kan di grup. Jadi kayaknya di grup WA, aku mikir kayak kayaknya cocok deh gitu kan. Apalagi selama ini aku tuh terlalu fokus sama dunia non kearsipan. Kalau yang kearsipan pun cuma di magang, tapi kayak organisasi atau skill-skill yang lain itu kebanyakannya itu nggak pernah yang kayak masuk himpunan kemahasiswaan kearsipan atau DBSMB, Departemen Bahasa dan DBSMB Seni dan Budaya ya. Nah itu aku juga jarang join kan teman-teman. Jadi habis itu kayak mikir kayaknya ini kesempatan untuk balik lagi selain organisasi di bidang kearsipan gitu. Nah karena emang basicnya itu dari SMP, SMA, kemudian kuliah itu sering jadi personal assistant, jadi kayak sering di nomor 2 kan lah kalau nggak jadi sekretaris di organisasi, kalau nggak jadi wakil ketua kayak gitu kan. Jadi kayak ini cocok deh gitu kan. Terus akhirnya ya udah, akhirnya aku kayak apply. Itu syaratnya itu kayak kita ngirim CV terus diwawancara, kenapa kamu ngerasa cocok dari lain, barulah kemudian dikonfirmasi lagi sama Bu Lastri, Mbak Dinda bisa nggak jadi asisten saya bla 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 kayak gitu. Kayak oh iya Bu, gaskan. Nah, berarti memang udah ada passion dan cocok di situ ya. Terus menurut kakak tuh ada nggak sih syarat-syarat tertentu gitu untuk jadi asdos, atau harus dekat sama asdos, harus dekat sama dosen, atau gimana? Kalau syarat ya teman-teman, menurut aku nggak ada spesifikasi khusus ya, karena menurut aku siapapun bisa jadi asdos tanpa terkecuali. Kalau seandainya mikir wah public speaking aku kurang bagus nih gitu ya, kan bisa dilatih pas jadi asdos gitu. Kalau seandainya tetap bertahan dengan pikiran yang kayak public speakingnya nggak bagus, terus nggak mau mengambil cobaan atau yang kayak pengalaman-pengalaman baru, ya public speakingnya nggak bakal maju-maju gitu. Jadi kalau saran aku buat teman-teman nggak ada background khusus, kalau teman-teman mau coba dulu aja gitu loh. Kalau pengen nanti kayak nggak bagus, public speakingnya nggak bagus, atau manajemen waktunya kurang bagus, atau yang kayak merasa kurang pinter dalam hal akademik maupun non akademik, ya kan bisa dilatih di sana gitu. Jadi kalau seandainya pengen mencoba hal yang baru, ya why not gitu, siapapun bisa gitu. Nah mungkin kalau lebih ditanya spesifiknya lagi ya, kalau emang itu yang ditanya, mungkin aku bisa jawab teman-teman tuh harus bisa yang namanya tuh public speaking otomatis pastinya ya, karena nanti bakal menghandle kelas nih, kemudian nanti bakal kayak jadi perantara antara dosen dengan pihak luar. Saya kayak dengan ibunya, misalnya kayak kemarin aku kan disuruh sama Bu Lastri atau diminta sama Bu Lastri buat mengurus kunjungan mata kuliah tersebut di DPRD DIY kan. Itu otomatis kayak aku harus ke akademik minta surat terus dan lain-lain kan. Nah barulah habis itu diantarkan ke DPRD DIY, diurus ke sana gitu kan. Otomatis kita ke DPRD DIY harus yang kayak seakrab dong gitu kan. Nah kayak gitu. Jadi public speaking itu penting banget. Yang kemudian itu manajemen waktu. Nah kalau manajemen waktu itu lebih yang kayak namanya jadi asisten dosen, teman-teman tuh harus siap dengan yang namanya itu kayak disuruh tiba-tiba gitu loh, yang kayak oh Mbak Dina nanti ganti kelas ya, wah besok nih gitu. Jadi kayak harus siap gitu. Misal teman-teman ada waktu acara lain nih, tiba-tiba dikabarin ini, ya itu resiko gitu. Jadi harus bisa banget yang namanya manajemen waktu. Mungkin itu sih 2 hal penting buat aku gitu. Kalau yang lain itu nanti bisa menyusul, dipelajari seiringnya waktu gitu. Berarti emang benar lumayan banget ya kak ya. Nah terus ini nih yang paling bikin penasaran, ada nggak sih kak tips dan trik biar kita tuh bisa jadi asdos gitu yang Oke, kalau tips dan trik ya. Kalau dari aku ya teman-teman, jadi asdos tuh sebuah pengalaman yang menurut aku sangat luar biasa ya efeknya dalam hidup. Nah jadi kalau teman-teman udah yang kayak punya target, kayaknya aku harus jadi asdos dia gitu,
saran aku mulai dari sekarang itu udah yang kayak coba cari pengalaman yang berhubungan sama yang namanya personal assistant. Jadi nanti kayak ketika ada tawaran asdos, teman-teman bisa langsung apply dengan background teman-teman yang dulunya tuh udah berpengalaman jadi personal assistant gitu. Jadi nanti pas diwawancara atau nanti dimintai CV-nya itu udah yang kayak ada hal penting di dalam diri teman-teman atau yang menarik teman-teman yang membuat dosen tersebut kayaknya kayaknya anak ini aja deh karena udah berpengalaman kayak gitu. Jadi kalau pengen jadi asdos, saran aku dari sekarang harus yang kayak bikin dulu lah branding diri kayak gitu biar nanti gampang jadi asdos gitu ya Kak ya. Berarti pas kalau kemarin Kakak itu daftar nih nyalonin diri jadi asdos itu ada berapa sih Kak yang ikut juga gitu? Kalau dari aku kemarin kalau nggak salah ya itu ada 3 orang yang mendaftar gitu. Tapi waktu itu sempat kayaknya nggak bakal keterima deh karena yang lain juga pinter-pinter kan gitu kan. Tapi nggak tahu tiba-tiba dan pengumumannya tuh juga lama banget kan. Tuh kayak kayaknya aku nggak bakal keterima, terus tiba-tiba di chat sama temen yang daftar, "Din, kamu diterima nggak jadi asdos?" Kamu ya yang diterima jadi asdos. Lah enggak, aku belum dikabarin. Oh berarti emang belum dikabarin gitu. Oh ya udah tiba-tiba dikabarin gitu. Ya alhamdulillah gitu. Terus berarti itu tadi tips dan triknya ya. Terus ada nggak sih pengalaman atau kesan yang paling berkesan gitu untuk Kakak? Kalau kesan paling berkesan ini mungkin sok bijak dikit ya. Kalau menurut aku ya teman-teman, yang namanya setiap perjalanan itu pasti memberikan pelajaran ya, walaupun kecil banyak itu pasti kayak ngasih efek dalam hidup kita gitu. Nah nggak tahu ya, aku ketika udah jadi asdos ini tiba-tiba tuh kayak ngerasa cita-cita tuh kayaknya harus diubah deh gitu. Dulu tuh kan pengen jadi yang kayak PNS atau bekerja di swasta gitu kan, terus pas lihat Bu Lastri ngajar, pas aku udah yang kayak menghandle kelas, terus tiba-tiba kayak pengen jadi dosen deh gitu. Jadi kayak itu sih pelajaran-pelajaran penting itu gitu kan, kayak tiba-tiba nemuin skill baru, tiba-tiba nemuin yang kayak hobi baru gitu kan, kayak emang ini passion aku deh kayak gitu. Terus banyak sih hal-hal baik yang bisa dipelajari jadi asdos gitu. Apalagi kan sekarang lagi di part-time kan di perpustakaan, terus lagi proyek akhir juga, otomatis yang kayak skripsi nih gitu kan, kalau nggak selesai nggak bakalan tamat gitu kan, belum lagi jadi asdos. Jadi kayak harus atur jadwal, harus bener-bener yang kayak pagi bangun pergi sini kayak gitu. Jadi kayak bener-bener ngerasa kayak, gue orang paling sibuk di dunia, nggak gitu juga sih, tapi kayak jadi lebih produktif gitu. Jadi lebih enak sih kayak kalau seandainya kita tuh punya jadwal yang tertata juga gitu, bisa lebih manajemen waktu. Keren banget sih. Oke, berarti dari 1 sampai 10 rating Kakak tuh seberapa sibuk menjadi asdosnya? Kalau jadi asdosnya, karena sama Bu Lasti itu 1 kali seminggu juga kan pertemuan buat di kelas. Paling nanti kalau yang di luar kelas nanti juga yang kayak mengurus-ngurus administrasi, mungkin kayak kunjungan ke DPRD itu mungkin di luar hari Senin gitu kan. Tapi kan cuman nganterin surat, jemput surat kayak gitu, konfirmasi. Jadi kayak menurut aku kalau asdos tuh nggak ada bikin sibuk banget sih. Paling kalau di 1 sampai 10 aku bisa naruhnya di angka 3. Karena emang nggak ngebebanin banget, dan emang karena kenapa aku bisa bilang nggak ngebebanin, karena kayaknya aku bilang tadi udah jadi hobi nih gitu, karena udah tertarik gitu. Kalian astagfirullahaladzim, maaf ya. Teman-teman itu bisa bilang itu beban atau bilang itu yang kayak capek kalau emang ngerasain atau ngejalaninnya itu nggak sesuai dengan apa yang teman-teman mau. Tapi kalau udah yang kayak jadi suatu kesenangan, itu nggak bakal jadi beban. Dan jadi asdos bagi aku tuh menjadi sebuah kesenangan, jadi bebannya tuh mungkin masih di 3 gitu. Nah, berarti kalau sama join organisasi atau join kepanitiaan tuh malah lebih sibuk itu ya? Iya, kayaknya lebih sibuk organisasi deh. Oke, keren banget. Untuk suka dukanya boleh diceritain? Kalau suka duka, mungkin kalau sukanya ya teman-teman, aku bisa yang kayak punya pengalaman baru, aku bisa yang kayak bertemu orang-orang baru, apalagi kayak adik-adik gemes nih yang kayak baru-baru masuk jadi mahasiswa baru. Tuh ngerasain banget sih yang pertama kali masuk kuliah tuh kayak, ya Allah aku kayak gini banget dulu ya kayak gitu kan. Jadi kayak
suka banget lah yang kayak ketemu adik-adik yang ada tingkat lah gitu kan, terus yang kayak ada yang kayak sebab kak ini gimana ibunya kayak gini, terus yang kayak ya Allah aku panikkan dulu ya kayak gini gitu kan, jadi kayak bercermin ke diri sendiri gitu kan, terus yang kayak ngerasa pas ada yang manggil Mbak Dinda ini gimana, Mbak Dinda ini gimana, tiba-tiba tuh ngerasa kayak ya Allah seneng banget bisa yang kayak bantu orang, bisa yang kayak menghandle orang kayak gitu. Terus apalagi ya jadi asdos yang enaknya ya banyak sih gitu. Terus yang kayak aku bisa yang kayak ke DPRD, oh ini nih DPRD DIY gitu kan, terus yang kayak harus gesit ya gitu kan, kayak apalagi kalau misalnya Bu Lastri kan yang kayak Mbak Dinda ini tolong ya ini ya, jadi kayak satset gitu kan, jadi bener-bener yang melatih skill banget ya teman-teman, terus yang kayak melatih manajemen waktu juga gitu. Kalau duka mungkin dukanya itu apa ya, karena mungkin aku mengerjain asdos ini juga berbarengan sama proyek akhir dan part time, jadi itu agak sedikit susah kalau yang namanya itu membagi jadwal gitu paling itu aja sih gitu kalau dukanya. Tapi lebih banyak manfaatnya tentunya ya kak ya. Benar banget. Oke, nah teman-teman, jadi seperti itu suka duka menjadi asisten dosen. Nah kalau dibilang susah enggak, dibilang mudah juga enggak. Jadi gimana teman-teman? Ada yang tertarik? Oke, kalau begitu terima kasih banyak kepada Kak Dinda yang sudah mau meluangkan waktu dan tenaganya buat sharing-sharing bareng teman-teman pada kali ini. Nah, gimana nih teman-teman? Seru banget kan podcast pada kali ini? Semoga dengan podcast episode kali ini bisa menghibur dan juga mengobati rasa penasaran teman-teman semuanya. Nah, gak kerasa nih ya, teman-teman, kita udah ada di penghujung acara podcast Himadika episode kali ini. Nah, mungkin sekian dulu untuk episode kali ini. Oke, oh iya buat teman-teman, jangan lupa buat follow IG Himadika dan juga subscribe YouTube channelnya serta aktifkan notifikasi supaya nggak ketinggalan informasi menarik lainnya. Nah, saya Nadia pamit undur diri, sampai jumpa pada podcast episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.